Hari ini kita sudah pertama dan utama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan makfirahnya. Kita semua kasih dan semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan serta kemudahan untuk berkegiatan, beribadah, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu juga diberi kesempatan untuk menambah ilmu nih Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah sangat apa ya lama ya sudah lama berkecimpung dalam kegiatan pembelajaran, tapi kita semua harus tunduk pada ketentuan gitu Bapak dan Ibu. Jadi karena ada ketentuan kaitannya dengan keprofesian, jadi Bapak dan Ibu harus melalui kegiatan pengembangan profesi guru, okay. Dan alhamdulillah masuk pada angkatan 2 tahun 2023 ini. Saya melihat profil dari mahasiswa itu ada yang satu leteng usianya dengan saya banyak, okay. Ada yang berapa di atas saya sedikit. Nah, jadi sebenarnya kita sepantaran Bapak dan Ibu ya. Kita angkatan tahun 7 bulan ya, 67 bulan. 67 bulan. Ada beberapa Bu, yang tahun berapa kelahirannya? Saya tahun 76. Masih muda kok, Bu. Muda sekali. Rata-rata juga 7 bulan kan Bu ya, 70. Ada yang 80 juga saya melihat kemarin. Ada beberapa sedikit yang 79 Ibu. Ya. Ya berarti kan sama. Ya sama sepantaran lah gitu. Sudah mengajar rata-rata juga sudah di atas 10 tahun gitu Bapak Ibu nggih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk sesi masih dalam sesi pendalaman materi nggih Bapak dan Ibu, tapi kita sudah masuk dalam apa namanya? Kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan identifikasi masalah nih dengan Pak Broto selama 2 hari, dan nanti kita akan lanjutkan dengan eksplorasi penyebab masalah. Nah, eksplorasi penyebab masalah di sini nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, termasuk bagaimana nanti mencari kajian literatur terkait dengan permasalahan yang sudah Bapak dan Ibu diidentifikasi selama 2 hari kemarin. Nah, nanti saya juga akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana mencari literatur yang sesuai dan kekinian. Jadi Bapak dan Ibu nanti diharapkan juga mampu untuk melakukan apa ya istilahnya ya, analisis terhadap kajian literatur tersebut yang selaras dengan permasalahan, sehingga nanti harapannya Bapak dan Ibu bisa menentukan apa namanya ya penyebab permasalahan tersebut ya, dan kemudian nanti bisa menentukan solusi ya, strategi yang akan diambil terkait dengan permasalahan yang Bapak dan Ibu temukan. Nah, kemarin saya melihat Bapak dan Ibu ada yang tidak dari Bu, maaf kalau bisa suaranya agak dikerasin dikit. Oh, agak keras, kurang keras ya Bu ya? Iya. Ya, saya pakai kurang dengar Bu, maaf ya Bu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah bisa lebih terdengar? Ya Bu. Lebih jelas ya? Sudah Bu, sudah. Baik, ya. Sudah Bu. J. Saya melihat Bapak dan Ibu ada yang bukan dari SMK. Nah, untuk yang dari SMP, apakah ada yang dari SD nggih Bapak Ibu? Ada yang ngajar di SD?
Saya dari SMP, Bu. Ya, kalau dari data yang kemarin apa namanya masuk di kami itu kan ada yang identifikasi namanya menuliskannya itu adalah SD strip SMP. Nah, itu SD atau SMP sudah namanya saya cek dulu. Nih, ini Bapak atau Ibu nih? Arnanda Febriansyah Barus. Sorry. Baik Asri Suwartini, Ibu ini berarti. Ya, ya, Ibu Bu. Saya. itu ngajarnya di SD atau SMP, Bu? SMP, Baik. Bu. SD, Oh, SMP SMP. Tatap. D1 Naungan sama SD. Karena di tempat terpencil, Ibu. Tapi Oh, saya di ngajarnya SMP-nya. dua. Ya. Oh, di SMP-nya. D1 Naungan, baik. satap deh, Bu. Satu atap. Tapi kan Ibu kan tergabungnya di SMP-nya, bukan di Ya, di SD-nya berarti. SMP-nya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang di SMP, selama ini mengajar apa Bapak dan Ibu? Mungkin saya Prakarya. ingin tanya dulu nih. Oh ya, Bu Baik ngajar apa? Prakarya, Ibu. Prakarya dan kewirausahaan. Ya. Ya, oke. Berarti masih oke ya, masih sesuai. Kemudian untuk Ibu Ade Irmawati, Iya, Bu. ngajar apa, Bu? Saya di SMP, IPS di SMA, sosiologi, Bu. SMP IPS ngajarnya. Aduh, nanti berarti mata pelajaran yang mau digunakan apa, Bu Ade? Sebenarnya kemarin tempat PPL kita waktu saya nanya ke adminnya itu minta di SMK, Bu. Jadi rencananya saya mau bolak-balik aja gitu ke SMK. Observasi. Begini. Setelah saya konfirmasi ke pusat ya, itu sebenarnya boleh di tempat masing-masing, tapi mata pelajaran harus relevan dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau kewirausahaan itu masih oke, masih masuk karena kita kan ada apa namanya di dalam kurikulum MPLB itu ada kewirausahaan, jadi masih oke. Cuman kalau saya untuk ngajar IPS juga, itu Bu. Kewirausahaan di SMA-nya saya ngajar juga. Nah, kalau itu boleh nanti biar Ibu bisa mengidentifikasi betul-betul permasalahan yang ada di kelas Ibu. Karena gimana? Kalau Ibu nanti PPL-nya di luar di bukan kelas Ibu sendiri, nanti identifikasi masalahnya jadi tidak match ya. Ibu identifikasi masalahnya di kelas Ibu, ya loh. Ya kan? Nanti prakteknya di tempat yang berbeda. Nah, ini jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi mungkin nanti coba diidentifikasi lagi ya Bu Ade. Jadi kalau misalnya ngajar kewirausahaan, nanti ambil kewirausahaan aja nggak apa-apa. Ambil yang di kelasnya Ibu saat ini. Nah, sehingga identifikasi permasalahannya adalah permasalahan yang ada di tempat atau di kelas Ibu, betul-betul. Jadi permasalahan apakah itu terkait dengan peserta didiknya, ataukah medianya, ataukah lingkungan belajarnya dan sebagainya. Gitu. Yes. Bisa dipahami ya, Bu ya? Oke. Baik, kemudian yang SMP lagi ada Ibu Luciana Sinambela. Ibu Luciana Sinambela? Iya, Apakah Bu. sudah bergabung? Ya. Ibu ngajar apa, Bu, di SMP? Ngajar IPS. Apa? IPS. IPS. IPS Iya. itu isinya apa aja, Bu? IPS terpadu, Bu. Wah, kayaknya kejauhan ya kalau dengan MPLB. Ada nggak Ada kewirausahaan? ekonominya, Bun. Ekonomi. Mungkin nyambungnya ke ekonomi ya, geografi, sejarah, sama ekonomi kan di IPS terpadu. Iya. Barangkali Ekonominya. Oke, kalau di MPLB memang ada sedikit ekonomi itu ada sedikit ya, pengantar bisnis atau pengantar ekonomi masih bisa. Nah, nggak ngajar kewirausahaan dulu sih. Enggak, Bu. Enggak ya, ekonomi. IPS terpadunya ada ekonominya. Iya, ada. Oke, berarti mungkin coba nanti saya tak confirm lagi. Tapi
kemungkinan masih bisa ya, masih dianggap linear ya dengan Iya, MPLB. linear, Bu. Untuk S1-nya PAP memang, administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, Pendidikan administrasi perkantoran, Bu. PAP. Iya. Ya, tapi ngajarnya kebetulan di SMP ya. Iya. Sehingga ngajarnya PS4. Oke. Berarti nanti untuk Bu Lucy mata pelajarnya IPS terpadu khusus yang ekonomi. Oke. Oke. Kemudian Pak Mardiana. Pak Mardiana. Sudah ada belum Pak Mardiana? Oh, Bu Mardiana ternyata ya ini Bu. Bu, halo. Bu Mardiana bisa mendengar suara saya? Ditinggal kemana nih Kak? Sudah ada, sebenarnya sudah gabung tapi oke, tidak memberikan respon. Mardiana, ada lagi nggak yang SMP nih? Ninyoman Sunarti. Ada Bu Ninyoman? Bu Nyoman Suparti? Ibu Nyoman Sunarti. Halo Ibu. Wah, Bapak Ibu kalau sudah gabung mohon cek tune in ya, jangan ditinggal-tinggal ya. Bu Mardiana sudah gabung? Iya, halo Bu. Pada Ya. Ibu. Oh ya. Ibu di SMP ngajar apa, Bu? Prakarya dan kewirausahaan, Bu. Oke, berarti bisa pakai itu ya. Berarti nanti Ibu kelasnya tetap di kelas di kelas Ibu sendiri yang di SMP itu dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, sehingga nanti identifikasi masalahnya juga yang ada di kelas Ibu sendiri, sehingga nanti solusi dan implementasinya pada saat PPL nanti adalah sesuai dengan kondisi yang sudah Ibu identifikasi di pendalaman materi ini. Iya. Bu. Kemudian Bu Nyoman sudah bisa tune in? Bu Nyoman? Wah, ini belum bisa ya. Baik. Baik. Intinya begini Bapak dan Ibu. Intinya bahwa kegiatan PPG ini harapannya adalah Bapak Ibu nanti betul-betul mengidentifikasi, mengeksplorasi, kemudian menentukan penyebab masalah dan mencari solusi permasalahan dari kelas Bapak Ibu, tapi mata pelajarannya adalah sesuai dengan bidang keahlian MPLB. Jadi bagi yang tidak di SMK, mohon mata pelajarannya disesuaikan yang berkaitan dengan MPLB. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu mencari kelas di luar. Karena gini, kalau Bapak Ibu mencari kelas di luar sekolah Bapak Ibu berarti identifikasinya harus juga di kelas yang akan digunakan itu, bukan di kelas Bapak Ibu yang ajar sekarang. Jadi monggo, pilihannya adalah Bapak Ibu boleh menggunakan kelas Bapak Ibu yang Anda ajar di saat ini, SMP kah, ya SMK, ya kalau SMK nggak masalah ya kan, ajarnya tetap di situ. Nah, tapi terutama yang SMP ini loh. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau pindah nanti PPG-nya di SMK boleh juga, silakan. Cuma identifikasi masalahnya juga harus menggunakan kelas yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat praktek nanti, sehingga matching nanti permasalahan yang dihadapi apa, nanti solusinya apa, terus kemudian implementasinya bagaimana. Nah, ini nanti bisa juga sebagai pembelajaran Bapak itu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, ini nanti kaitannya begitu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak hanya mempelajari sekedar mempelajari bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan akar permasalahannya, menentukan solusi, mengimplementasi. Juga nanti kalau Bapak Ibu sudah tersertifikasi, Bapak Ibu kan harus melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, proses inilah yang dilakukan selama penelitian. Nah, implementasinya nanti diukur
sebelumnya bagaimana, selama proses siklus 1 bagaimana, nanti proses siklus 1 ke siklus 2 apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, ini pengukuran-pengukuran ini nanti dijadikan data sebagai analisis untuk menentukan bahwa apakah tadi solusi yang Bapak Ibu tentukan itu sudah betul-betul bisa mengatasi permasalahan atau belum. Nah, ini tujuannya seperti itu sehingga Bapak dan Ibu diharapkan betul-betul kalau misalnya mau menggunakan kelasnya ya yang konsisten sama, jadi mulai dari identifikasi masalah sampai dengan nanti praktek PPL-nya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Oke. Oh, monggo Bu Ade ada yang ingin disampaikan? Bu, kemarin saya ngisi datanya di lapor diri KPK-nya SMKS Riyadul Jannah. Berarti diganti lagi aja gitu ya, Bu? Kalau Ibu kalau Ibu bisa nanti menggunakan kelas yang sudah Ibu pilih di SMK tadi itu ya, di SMK itu, kemudian nanti mulai dari identifikasi udah mulai dilakukan, monggo silakan, enggak masalah. Tapi kalau kesulitan diganti nggak apa-apa. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Pak, bisa ditangkap nggih Bu Ade nggih? Iya, Bu. Makasih. Ya. Bu Baik, ada yang ingin disampaikan? Begini Bu, berarti kalau yang karena pelajarannya prakarya berarti tetap di sekolah asal saya yang semula ya Bu ya, enggak mesti di luar. Boleh. Nggih, Sehingga boleh tetap di tempat, jadi opsional, boleh tetap di tempat penjenengan masing-masing, boleh di SMK. Cuman konsekuensinya kalau di SMK itu penjenengan harus sudah mulai identifikasi masalahnya di kelas yang akan Anda penjenengan gunakan, yang akan Bapak Ibu gunakan untuk praktek nanti. Nah, itu konsekuensinya kalau memilih di sekolah lain. Tapi kalau Bapak Ibu memilih di sekolah masing-masing, berarti mata pelajarannya harus disesuaikan dengan bidang keahlian MPLB. Jadi mencari mata pelajaran dan materi yang itu ada kaitannya dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mekatan. Jadi monggo. Berarti yang kewirausahaan ke bisnis juga ya Bu ya? Ya, bisa. Contohnya kalau yang di SMP itu yang paling linier itu ya kewirausahaan. Ya. Kalau dulu tuh ada ekonomi sendiri terpisah. Nah, kalau IPS terpadu, berarti nanti IPS terpadu ini juga harus pada saat materinya materi ekonomi, jangan materi yang geografi atau yang apa namanya fisika dan saya nggak tahu IPS terpadu itu apa aja Bu. Yang lainnya, pokoknya materinya nanti pada saat Ibu polusi, terutama ya tadi ya polusi yang menggunakan IPS terpadu, berarti materinya harus materi yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan ekonomi ya. Ya, nggih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Sudah bisa Bu, persepsinya sudah sama semua ya terkait dengan ini ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kenapa kok diharapkan di kelas Bapak dan Ibu sendiri, karena tadi agar Bapak dan Ibu lebih bisa tadi mengidentifikasi masalahnya, kemudian menentukan mengeksplorasi penyebab permasalahannya, menentukan akar permasalahannya, menentukan solusinya, dan prakteknya di satu tempat. Sehingga siklusnya bisa berjalan dengan lebih baik dan manfaatnya juga ada. Karena memang itu yang diharapkan dari peningkatan keprofesian, bahwa Bapak dan Ibu itu bisa selalu memberikan inovasi dan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum saya masuk ke eksplorasi masalah, kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan identifikasi masalah ya, melakukan pendalaman materi tentang identifikasi masalah. Apakah ada yang sudah mencoba mengidentifikasikan masalah-masalah apa yang Bapak dan Ibu temukan di kelas Bapak dan Ibu? Monggo, mungkin saya perlu 1 atau 2 ya untuk bisa nanti kita praktekkan langsung, eksplorasi bersama-sama sehingga nanti
yang lain bisa mengikuti. Kalau untuk bahan bacaan karena sudah dibagikan, monggo ya Bapak dan Ibu, bahan bacaannya bisa dibaca sendiri. Nah, ini nanti kita langsung take action aja biar Bapak dan Ibu lebih mudah pada saat nanti membuat RPP-nya dan seterusnya untuk prakteknya gitu. Monggo, raise hand yang mau untuk berbagi, untuk sharing. Pak Widodo, kenapa ini Pak Widodo? Pak Widodo nggak ada suaranya. Belum masuk Pak Widodo. Mungkin yang lain ada yang ini ada yang resen lagi. Bu Umama, oh ini Bu Ketua kelasnya nggih? Perwakilan, Bu. Iya. Monggo, Bu. Saya itu memiliki permasalahan ketika mengajar di siang hari, Bu. Kebetulan saya 5 hari kerja. Kalau sudah itu anak motivasi belajarnya sudah rendah, sudah ngantuk dan lain sebagainya. Jadi, kalau pagi nggak ngantuk, Bu? kalau pagi masih fresh, maksudnya tidak terlalu ketika dapat jamnya sore. Oke. Sampai jam berapa, Bu? Jam 4 ya? Setengah 4 ya? Jam 4, Bu. Jam 4. Oke. Baik. Nah, cuma satu aja permasalahannya, Bu Mama. Ya, tapi intinya yang paling kelihatan sekali ketika pembelajaran itu. Terus antara penguasaan materi ketika anak-anak dikasih lemparan soal secara dadakan, ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk menjawab. Oke, berarti saya coba share sebelumnya sebentar. Oke. Terima kasih banyak Ibu dosen. Oke, ini dari Bu Umama di SMK mana, Bu? Saya dari SMK Karya Bakti, Bu. Karya Bakti mana, Bu? Bakti Brebes. Brebes. Oh, tonggo saya ini, saya Banjarnegara, Bu. Sama-sama. Nah. Kalau saya ngapak, Bu. Banjarnegara juga. Ya sama ngapak Bu. Kalau ketemu teman ngapak itu ngapak juga. Tapi ya kalau di Solo ngapak sendiri nanti diketawain, Bu. Nah, oke. Tadi disampaikan bahwa motivasi atau konsentrasi, Bu, beda loh ya nih. Kalau motivasi, kalau rendahnya motivasi ya, rendahnya motivasi itu nanti banyak faktor yang apa namanya yang perlu digali karena motivasi itu kan sesuatu yang mendorong mereka untuk belajar dengan baik. Nah, tapi kalau konsentrasi atau berkurangnya konsentrasi belajar. Nah, kalau konsentrasi belajar itu lebih ke bagaimana dia fokus. Karena kalau dia
motivasi belajarnya rendah, ya motivasi belajar rendah, biasanya mereka tidak datang ke sekolah. Kalau dia sudah datang, sudah apa namanya mempersiapkan diri, bawa buku, dan sebagainya itu sebenarnya secara kasat mata dia sudah ada motivasi, ya sudah ada motivasi. Nah motivasi itu tidak kemudian hari-hari naik turun tuh enggak ya. Pagi dia motivasi, dia enggak motivasi, enggak gitu. Kalau dalam apa namanya konsep psikologi anak itu mungkin lebih ke konsentrasinya aja. Kalau pagi mungkin oke, konsentrasinya dia masih penuh, ya masih fresh, masih apa nama casnya masih full gitu ya istilahnya. Ini kalau siang mungkin ada yang sudah capek karena pagi juga sudah apa namanya berkegiatan dengan baik, mungkin mengerjakan tugas dan sebagainya, sehingga mulai ngedrop konsentrasinya. Nah ini mungkin Bu Mama juga perlu apa ya difokuskan lagi. Kira-kira benar nggak yang rendah itu motivasinya? Ya, karena gini Bapak Ibu, dalam mengidentifikasi masalah kita nggak hanya mengamati secara kasat mata ya dari penglihatan kita saja, tapi juga kita harus bisa melihat dari sudut pandang peserta didik itu sendiri ya. Dia tidak konsen itu ada apa sebenarnya, atau dia tidak semangat itu bagaimana. Nah mungkin atau semangat belajarnya ya apa semangat belajar juga bisa. Nah ini juga harus dicek dari sananya, jadi nanti kemudian tidak apa ya tidak kita tidak kemudian menjudge apa istilahnya ya, mengambil kesimpulan secara sepihak. Nah, kita harus mengeksplorasi lah. Disinilah nanti kita coba mengeksplorasi. Benar nggak sih motivasi belajar ya? Benar nggak sih apa namanya konsentrasi belajarnya? Nah, cara mengeksplorasinya nanti kita coba bicarakan. Coba satu lagi deh. Satu lagi yang apa namanya yang lain, yang dari sekolah yang lain, monggo. Ada Mbak Ade ya, Mbak Ade. Oke, Mbak Ade. Mbak Ade udah. Ya, untuk di sekolah saya, Bu, permasalahan yang mengenai kesulitan belajar siswa, termasuk Kesulitan ya. kebutuhan khusus, kemarin analisis masalah yang diidentifikasinya adalah yang pertama, terdapat sebagian siswa yang jenuh saat mengikuti pembelajaran. Kemudian analisis identifikasi masalahnya, sebagian guru belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga anak-anak itu hampir sebagian itu jenuh gitu ketika pembelajaran. Kan masih ada yang tertidur saat KBM. Oke, baik. Siswa jenuh ya, siswa jenuh, guru belum melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian apa lagi Bu tadi? Bu Ade dari SMK, SMP mana tadi? SMP ku Mbak Rifatus Salam. Mbak Rifatus Salam. Kemudian yang terdapat siswa yang memiliki kebutuhan khusus, akan tetapi guru tidak mengetahui ciri-ciri kategori siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Gitu. Misalnya ada yang punya disabilitas sosial atau mungkin GBPH atau ADHD, di mana tidak terlihat ciri-ciri secara fisik bahwa siswa tersebut barangkali memang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian untuk analisis identifikasi permasalahannya, kurangnya pengetahuan guru dalam memahami ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus. Kurangnya pengetahuan guru tentang ciri-ciri anak yang memiliki kebutuhan khusus. Baik. Oke. Satu lagi. Ini ada Mbak Butoria Kusuma Atmaja. Dari mana, Bu?
Siap Ibu, saya dari SMK Purnama Depok, Ibu, Jawa Barat. Ya Ibu, Ya. ya. Ini Bu, untuk permasalahan yang masih agak susah itu saya di masalah membangun relasi hubungan siswa dengan orang tua juga serta guru ya Bu. Ya. Ini terkadang kurang tanggung jawab dari orang tua dalam monitoring kegiatan karena permasalahan itu orang tua kadang lebih fokus bekerja ketimbang memonitoring kegiatan siswa dan mempercayakan semuanya ke sekolah. Sedangkan mental anak ini pasca pandemi itu terkadang banyak yang udah berubah ya Bu, moodnya gampang berubah, terus psikisnya juga ada banyak yang berubah. Jadi terkadang saya agak merasa kesulitan buat nanganin gimana ya caranya supaya orang tua sama siswa itu sinkron gitu. Karena terkadang anak udah saya berikan pengarahan di rumah, ketemu orang tua berubah lagi seperti itu Bu. Jadi masalah yang saya sih ini sih karena orang tua kurangnya tanggung jawab orang tua dalam monitoring kegiatan siswa dan kurangnya tanggung jawab siswa dalam proses belajar. Tanggung jawab siswa dalam proses belajar ya. Iya. Dua ini aja ya Bu Tutoria ya. Yang agak saya masih PR Ya. itu saya di situ. Oke, baik. Kita keep. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Kita keep dulu ya. Ini satu lagi yang sudah raise hand, Bu Maria Agustina. Dari SMK mana, Bu? Masih di mute, Bu Maria. Dari SMK Pariwisata Yapmi Jatibarang, Bu, Indramayu, Jawa Barat. Pariwisata Jatibarang. Ya Ibu, Ya, di kelas permasalahannya? ini saya sering sekali menemui kalau saat siswa itu diberikan pembelajaran mandiri ya Bu ya, itu tugas mandiri, itu siswa kurang sekali semangat untuk menggali informasi lebih dalam lagi Bu terhadap materi yang didiskusikan gitu. Ya, terus saat hasil dari diskusi tersebut itu banyak sekali jawaban yang sama Bu. Jadi anak itu belum adanya kemandirian. Gitu. Mohon maaf ini Ibu, anak saya ya. Ya Ibu, itu saja Ibu. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, cukup ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 contoh ya. 1, 2, 4 contoh terkait dengan permasalahan. Nah, sebentar saya akan ganti slide dulu. Ya. Aduh. Bapak Ibu kalau sudah tidak berbicara mohon di mute nggih, biar tidak benging-benging. Apa itu benging-benging ya? Anu suaranya agak mengganggu. Pulusi Ana bisa di mute dulu Pulusi. Oh ya. Ya. Sudah tampak di tempat Bapak Ibu nggih? Nah, Bapak dan Ibu, kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan identifikasi masalah ya, identifikasi masalah terkait pembelajaran yang ada di kelas. Nah, di sini ya, maka dari itu tadi ditekankan kenapa Bapak Ibu harus mulai dari awal tuh harus di kelas yang sama sehingga nanti
disarankan memang sebenarnya di kelas masing-masing, sehingga Bapak Ibu secara apa namanya secara secara kedekatan juga lebih dekat dengan anak-anaknya, sudah lebih mengenal baik pribadi anak-anaknya, jadi sudah mengetahui kira-kira permasalahan yang ada di kelas selama ini bagaimana. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau pindah untuk PPG-nya di tempat yang berbeda, monggo. Cuman tadi mulai dari identifikasi masalah juga sudah harus mengamati di kelas tersebut. Nah, permasalahan itu tidak harus selalu dengan siswa, Bapak Ibu, tidak harus dengan siswa. Nah, karena di sini apa namanya bisa juga terkait dengan metode pembelajarannya, ya. Jadi juga kita harus bisa merefleksikan kita sendiri, apakah kita selama ini sudah menarik dalam kegiatan pembelajarannya, sudah menggunakan berbagai macam model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, ini juga perlu dipelajari Bapak dan Ibu, sehingga ada kreativitas dalam pembelajaran yang itu juga nanti akan berdampak pada tadi semangat belajar siswa yang lebih baik lagi, kemudian apa namanya motivasi yang lebih tinggi lagi, dan akhirnya nanti berdampak pada prestasi atau hasil belajar yang meningkat. Nah, selain itu juga boleh tadi seperti Bu yang dari Depok tadi, Bu siapa saya lupa. Ini Toria, Bu, Toria. Oh ya, Bu Toria ya, Bu. Oke. Nah, dari Bu Toria ini ada juga berkait dengan interaksi dengan orang tua, itu juga boleh ya. Dengan asesmen, kegiatan asesmen juga boleh. Bapak Ibu apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua atau ada yang masih kurikulum 13? Saya sebutkan sudah ada yang 13. Ada yang Saya masih ke kurikulum 13, Merdeka. Ibu. Kurikulum Merdeka juga udah ada. Oh, berarti masih bercampur ya, ada yang kurikulum 13, ada Iya, yang kurikulum Merdeka. Iya. Berarti nanti pada saat praktek penyusunan perangkat pembelajarannya, kalau yang kelasnya menggunakan kurikulum 13, berarti membuatnya adalah RPP. Kalau nanti yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, berarti menggunakan modul pembelajaran ya. Disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan yang ada di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terkait dengan asesmen juga ini malah biasanya kalau yang untuk kurikulum Merdeka itu yang banyak permasalahan biasanya. Tapi ini tadi nggak ada malah berkaitan dengan asesmennya. Nggak ada yang bermasalah, berarti Bapak Ibu sudah oke semua, ini sudah mantap jiwa. Atau mungkin juga hal-hal lain yang selama ini Bapak Ibu temui di lapangan. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan setelah tadi kita mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi kan masih dari sudut pandang Bapak dan Ibu sendiri. Sudut pandang kita secara pribadi terkait dengan kelas yang kita kelola selama ini. Nah, kita harus melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini bagaimana? Eksplorasi itu adalah kita berusaha untuk mengeksplor penyebab permasalahan, dan ini tidak boleh hanya dari sudut pandang Bapak dan Ibu sendiri, ya, tidak boleh hanya dari persepsi kita sendiri. Kita harus mencari masukan dari pihak lain dan dukungan data-data yang lain terhadap tadi identifikasi masalah yang sudah kita tentukan di awal. Nah, dari hal ini yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan eksplorasi penyebab masalah itu, kita bisa melakukan ini riset. Nah, riset di sini riset itu adalah penelitian gitu Bapak dan Ibu, penelitian, tapi mungkin bukan penelitian yang jangka panjang. Pengamatan lah bolehlah, dengan pengamatan ya, pengamatan secara intensif. Mungkin 1 minggu ya. Kenapa Bapak Ibu disalahkan di kelas masing-masing? Karena kalau risetnya ini kan penjenengan tugasnya kan setiap hari jalan terus ya. Nah, kalau risetnya di tempat atau di kelas yang baru, penjenengan mungkin akan sangat
kewalahan ya. Kita Zoom meeting 3 jam. Nanti habis ini katakanlah Bapak Ibu harus melakukan riset ya. Iya kalau yang Zoom meeting itu fasilitatornya pagi atau siang ya. Tapi kalau sore lah terus gimana nih mengejar untuk bisa menyelesaikan tugas. Nah, ini sehingga memang sangat disarankan menggunakan kelas masing-masing sehingga Bapak Ibu sudah tahu dan selama ini kan mesti kan melakukan pengamatan ya walaupun mungkin tidak dicatat ya. Walaupun tidak dicatat tapi Bapak Ibu pasti sudah tahu dan melakukan pengamatan. Oh, anak-anak saya tuh karakternya begini. Kemudian kalau apa namanya siang begitu dan sebagainya dan sebagainya. Artinya sudah mengenal lebih baik dengan peserta didik masing-masing. Nah, itu adalah pengamatan terhadap peserta didik. Oke. Bisa dilakukan pada saat pembelajaran oleh Bapak Ibu sendiri atau juga Bapak Ibu meminta pendapat dari rekan sejawat. Ya, rekan sejawat Bapak Ibu nih. Guru, kepala sekolah, ya, pengawas sekolah, ya dan yang lain sebagainya. Ini adalah rekan sejawat yang sama-sama mengetahui kondisi peserta didik. Kalau kita adalah mengidentifikasi permasalahan dengan peserta didik. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu harus mengeksplor, meminta pendapat dari beliau-beliau itu yang mengajar di kelas yang sama dengan Bapak Ibu. Jadi jangan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain yang tidak mengajar di kelas yang sama. Karena kan subjek penelitian kita, subjek yang sedang kita amati itu kan kelas tertentu, katakanlah misalkan kelas 11A misalkan ya. Contoh aja misalkan 11 MPLB 1 misalkan. Nah, ya ini yang ngajar di sini yang perlu Bapak Ibu tanyakan ya pada saat kalau misalnya tadi terkait dengan konsentrasi kalau sudah siang menurun. Kalau saya kok begitu, tanyakan yang lain yang ajar siang. Yang ajar siang di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat apakah sama? Ya. Oh, ada yang sama, ada yang beda. Lah ini perlu dianalisis. Kalau yang sama kira-kira bagaimana? Kalau yang beda, oh enggak, tempat saya tetap semangat. Loh, ini perlu dicari. Tetap semangat kira-kira gimana? Nah, masukan-masukan yang seperti ini yang harus Bapak dan Ibu analisis sehingga nanti mengerucut ke penyebab masalahnya seperti apa. Cuman dieksplor, kalau di sini dieksplor itu masih harus mengeksplor itu mencari sebanyak-banyaknya masukan, mencari sebanyak-banyaknya. Nah, namun tadi ada pengerucutan nanti ada sendiri, penentuan masalahnya nanti ada sendiri. Tapi di tahap ini kita mengeksplorasi, jadi mencari sumber-sumber penyebab penyebaban dari banyak faktor ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan kajian literatur. Kajian literatur. Nah, kajian literatur di sini Bapak dan Ibu nanti bisa dilakukan dengan mencari hasil-hasil penelitian ya, hasil-hasil penelitian contohnya jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu kan juga harus bisa melakukan penelitian dan menulis jurnal gitu. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar untuk bagaimana bisa mencari literatur yang dengarnya Bu ya. Kenapa? Gimana Bu suaranya? Nah, ini contoh untuk bisa melakukan kajian literatur Bapak Ibu. Mencari literatur ya. Nah, kita bisa masuk ke mesin pencari. Mesin pencari di sini contohnya saya menggunakan Google ya. Kita menggunakan Google Scholar. Google Scholar. Karena kalau Google yang umum nanti kurang terfokus. Kalau kita menggunakan Google Scholar itu biasanya lebih spesifik nanti hasil-hasil pencariannya. Nah, contohnya tadi ada yang bermasalah dengan
Tadi ada yang bermasalah dengan konsentrasi belajar. Nah, kita masukkan kata kuncinya. Konsentrasi belajar siswa. Rendahnya. Nih. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal memilih nanti dan membaca ya, dan harus dibaca, namanya kajian literatur itu harus dibaca nggak? Nah, kajian literatur yang paling bagus, yang paling disarankan adalah menggunakan jurnal. Nah, misalnya contoh di sini. Ini ada pengaruh tingkat konsentrasi belajar siswa terhadap daya pemahaman materi. Oh, ini variabel konsentrasi belajarnya oke, cuman mungkin masih belum masuk karena ini lebih ke pemahaman, daya pemahaman. Kemudian faktor yang mempengaruhi rendahnya belajar siswa. Ini rendahnya belajar siswa ya. Nah, di dalamnya juga ada nih konsentrasi. Salah satunya adalah konsentrasi. Nah, ini bisa penjenengan pilih nanti. Misalnya kita buka dulu yang paling atas. Oh, mana tadi? Kita baca dulu abstraknya, Bapak Ibu. Pada saat sudah menemukan satu artikel tertentu, kita baca dulu abstraknya. Konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran tercapai. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada proses pembelajaran yang dijalani oleh siswa. Jika konsentrasi rendah, maka akan menimbulkan aktivitas yang berkualitas rendah, sehingga menimbulkan ketidakseriusan dalam belajar dan daya pemahaman. Nah, kalau kira-kira setelah Bapak Ibu membaca ini oke, silakan nanti langsung lihat full text-nya. Ya, lihat full text-nya. Mau di-download boleh, kalau di-download tinggal ngeklik yang download ini, kalau mau dibaca juga dibaca secara online juga boleh. Nah, di sini nanti akan lebih terlihat konsentrasi belajar ya. Hal-hal apa yang berkaitan dengan konsentrasi belajar. Nah, ini kaitannya dengan fokus yang ingin kita eksplorasi ya terkait konsentrasi belajar. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mencari kira-kira solusi untuk bisa meningkatkan konsentrasi belajar itu apa ya? Dari sini lagi dilihat. Oh, ini ada meningkatkan konsentrasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok. Ini bisa juga dilihat. Ya. Dilihat. Oh, berarti salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar adalah bimbingan kelompok. Kemudian ini ada menggunakan model kooperatif STAD, Student Teams Achievement Divisions ya. Ini juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar walaupun di sini pada pembelajaran jarak jauh, tapi saya rasa juga mungkin bisa pada pembelajaran luring ya. Nah, hal-hal seperti ini penjenengan baca satu persatu sehingga nanti ini ada pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan di awal dari kajian teorinya bagaimana, apakah betul atau konsentrasi belajar misalkan. Kalau tadi sudah dilihat, oh definisinya begini-begini, benar nggak ya? Cocok nggak? Kalau nggak berarti mungkin identifikasi masalahnya bukan itu ya, sehingga perlu digali lagi dari sisi yang lain. Ya. Nah, kalau sudah sesuai berarti oke, berarti kita sudah betul dalam mengidentifikasi masalah. Tinggal mengeksplorasi sebenarnya hal-hal apa yang terkait dengan permasalahan kita, hal-hal yang perlu gali lagi seperti apa.
Ini adalah salah satu contoh untuk mencari literatur terkait dengan permasalahan yang kita kita identifikasi sebelumnya. Nah, di sini ya sebaiknya kalau Bapak Ibu menggunakan artikel itu 5 tahun ke belakang nih Bapak Ibu. Jadi kalau katakanlah sekarang tahun 2023 ya paling tidak 2018, 2017 masih oke ya. Maksimal ya 10 tahun lah, 10 tahun ya. Nah, jadi nanti bisa dibatasi di sini. Atau juga mungkin Bapak Ibu mau mencari buku di sini juga bisa. Ya. Cari buku. Jadi tidak hanya literatur tapi juga buku juga boleh. Ini artikel. Oh, sorry. Kalau cari buku juga bisa nanti sebentar saya agak lupa. Yes. Tapi kalau buku biasanya itu perkembangannya lebih lambat ya Bapak Ibu. Jadi lebih disarankan sebenarnya menggunakan artikel ilmiah. Jadi menggunakan jurnal-jurnal ini. Kembali lagi ke tadi Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini. Oh, sorry. Tadi ini ya. Ini, ya. Tadi adalah Bapak Ibu harus melakukan kajian literatur tadi ya sudah ya. Riset, kemudian kajian literatur ya dengan mencari-cari artikel-artikel yang sesuai, wawancara dengan rekan sejawat yang memiliki koneksi dengan peserta didik kita. Kemudian selain itu juga bisa melakukan wawancara dengan pihak terkait lainnya. Monggo silakan siapa. Tapi yang paling utama sebenarnya ini kajian literatur ya dan ini wawancara dengan guru atau rekan sejawat atau kepala sekolah yang ada di sekolah kita. Ya, ini yang paling urgent. Kemudian, nah hari ini kita ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengkelompokkan masalah yang teridentifikasi sehingga harapan saya sebenarnya identifikasi masalah itu tidak hanya 1, 2 tapi banyak. Ya, banyak nanti kita kelompokkan. Yang sesuai dengan skupnya. Apa ini berkaitan masalah terkait peserta didik. Oh, ini masalah terkait fasilitas ya. Karena mungkin peserta didik sudah oke. Bapak Ibu juga sudah oke, metodenya sudah oke, tapi fasilitasnya kurang mendukung karena misalnya itu berkaitan dengan praktek misalkan. Bapak Ibu mengajar kewirausahaan ya misalkan. Kemudian ada praktek. Selama ini prakteknya apa? Prakteknya cuma dagang, terus ambil barang, jual sana, jual sini dan seterusnya. Nah, sebenarnya mau praktek untuk membuat karya inovasi tapi terbatas fasilitasnya. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan tersendiri ya, permasalahan fasilitas, sarana prasarana. Nah, tempatnya nggak ada, alatnya nggak ada dan sebagainya. Nah, jadi nanti di masing-masing kelompok ini ada beberapa masalah lagi di sini. Misalkan di sini masalah peserta didik tadi ya, peserta didik.
peserta didik nanti terkait bisa tadi motivasi, terkait konsentrasi, terkait apa namanya semangat belajarnya dan sebagainya. Kemudian fasilitas bisa terkait dengan laboratoriumnya, ya. Oh, laboratorium tempat saya itu masih belum punya, misalkan. Kemudian terkait alat dan sebagainya. Kemudian ada lagi, misalkan masalah penilaian, assessment, ya. Seperti yang saya sampaikan. Assessment bagaimana? Oh, kalau yang Merdeka Belajar itu masih nilai prosesnya agak bingung gimana. Kemudian menentukan pengukurannya juga masih belum paham, misalkan. Kalau yang K13 tes sumatif, tes apa namanya UTS dan hariannya ada yang hariannya bagus misalkan ya, tapi pada saat sumatif UTS katakanlah kok jelek lah, ini berarti kan ada permasalahan dalam penilaian atau yang lainnya, monggo. Jadi harapan saya sebenarnya untuk yang diidentifikasi masalah itu banyak ya, sehingga nanti jangan hanya dibatasi satu atau dua masalah saja. Nah, kemudian yang kedua tadi ini, ya, Bapak dan Ibu hari ini harus melakukan kajian literatur. Kajian literatur terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dikelompokkan. Ya, sudah dikelompokkan ini. Sebenarnya masalah peserta didik itu apa saja toh? Yang selama ini diteliti oleh rekan-rekan kita yang lain, atau entah itu oleh Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen ya. Nah, nanti dilihat kira-kira mirip enggak dengan permasalahan yang ada di kelas kita. Kalau mirip, itu kita bisa copy paste. Artinya kita bisa melihat, oh di sana seperti itu kurang lebih sama, oh sana solusinya begini, berarti kemungkinan ini juga bisa diterapkan di tempat saya misalkan. Atau melihat tingkat bahwa dari kajian literatur itu memang masih tinggi, rata-rata misalkan rata-rata memang kecenderungan peserta didik sekarang kalau untuk pembelajaran di kelas siang itu bermasalah. Tapi mungkin kalau yang lainnya enggak, kalau misalnya untuk yang sekolahnya pakai AC misalkan, oh enggak masalah itu, sama-sama tetap mau pagi siang sore lancar-lancar aja misalkan, karena sarana prasarannya sudah oke. Nah, ini banyak faktor sebenarnya. Tapi nanti Bapak Ibu harus tahu, harus bisa mencari literatur-literatur yang mendukung bahwa oh ada permasalahan ini. Permasalahan ini adalah berkaitan dengan ini dari hasil kajian literatur tadi. Ya, dari artikel ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsentrasi belajar adalah ini. Yang ahli A bilang begitu, yang ahli B bilang begini, yang C bilang begitu, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa dilihat indikator-indikator yang ada pada permasalahan kita itu apa. Nah, ini nanti akan menentukan strategi yang akan ditetapkan di berikutnya. Atau mungkin tadi sebelum ke strategi kita ke penentuan akar permasalahannya yang sebenarnya bagaimana. Benar nggak sih memang hanya berkait dengan konsentrasi saja. Akarnya apa? Akarnya sebenarnya bukan masalah jam siangnya, tapi mungkin masalah pelajaran sebelumnya misalkan. Kebetulan pelajaran sebelumnya adalah olahraga, udah energinya sudah habis semua misalkan. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, di sini monggo coba Bapak dan Ibu melakukan tadi eksplorasi kajian literatur ya. Saya beri waktu 15 menit ya dengan Google Scholar terkait dengan permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi. Nanti terutama tadi yang sudah menjadi
apa namanya kasus yang akan kita bahas hari ini ya tadi ada Bu Ade, ada Bu Baik, kemudian ada siapa lagi tadi? 4 tadi pokoknya 4. Sorry ya, Bu. Bu Toria ya, Bu Umama, dan satu lagi Bu Maria ya, silahkan. Dan yang lainnya juga loh ya ini, yang lainnya juga sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nanti kita lihat apakah kajian literatur yang ditemukan oleh Bu Ade sudah sesuai atau belum, yang ditemukan oleh Bu Umama sudah sesuai atau belum, Bu Toria sudah sesuai atau belum, Bu Maria sudah sesuai atau belum, sehingga nanti bisa ditiru oleh Bapak dan Ibu yang lainnya. Nanti kita analisis bersama-sama. Tapi silahkan monggo 15 menit Bapak dan Ibu untuk melakukan eksplorasi literatur ya. Jadi belum mengkaji, tapi Bapak Ibu mencari dulu literatur yang sesuai dengan permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi di 2 hari kemarin. Silakan, saya beri waktu 15 menit ini jam 11 lebih 10, berarti nanti kita saya akan mengecek lagi perkembangan Bapak dan Ibu di jam 11 lebih 25. Monggo, silakan. Oh, mohon maaf, Ibu bertanya. Ibu, mohon maaf bertanya, Bu. Yang mau bertanya siapa nggih? Ada yang mau bertanya? Ibu, maaf sebelumnya bertanya. Oh, monggo, Bu Rahma. Apakah hasil analisis yang mau dianalisis ini apakah dalam bentuk tabel apa dalam bentuk karangan, Bu? Oh, enggak. Ini kita masih mengeksplorasi, mencari artikel-artikel yang sesuai dulu. Ya, nanti silakan didata, di-download. Ya, nanti sebutkan aja judulnya, disesuaikan dengan permasalahannya. Nanti kita lihat apa namanya kesesuaiannya dulu, kesesuaiannya. Jadi mencari artikel-artikel yang sesuai gitu dulu aja, Bu. Oh, dengan permasalahan yang kita buat di Iya, betul sekali. Ya, iya. Tanya Ibu. Iya, Bu. Boleh satu saja dulu, Bu? Untuk jangan cuma satu. Oh, jangan cuma satu. Harus banyak ini nanti. Oh, berarti kalau permasalahannya gini Bu Baik. Yang kalau permasalahannya satu sub dulu nggak apa-apa, tapi artikelnya harus banyak, harus lebih dari itu maksud 3 saya, ya. Oke, nggak satu apa-apa. masalahnya artikelnya banyak ya. Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Bu, mau izin bertanya. Monggo. Itu ngerjainnya di bagian mana? Saya kurang paham ya, Dong. Gimana? Ngerjainnya di bagian mana? Di link mana? Oh, enggak, ini belum kerja di link, Bu. Ini belum kerja di link. Ini adalah mencari artikel dulu, mencari artikel yang tadi saya contohkan di Google Scholar itu loh, Bu. Nah, terus untuk penampilannya bagaimana ke Ibu? Hah? Hasilnya gimana laporannya ke Ibu? Ini hasil kerjaan saya gini. Oh, Ibu catat dulu aja nanti masalahnya yang akan Ibu cari apa, artikelnya apa-apa. Nanti kita lihat apakah sudah relevan atau belum. Oh gitu. Jadi maksudnya gitu. catat sendiri. Kerjanya di link mana gitu. Ya. Oke, makasih ya Bu. Sendiri, ya kerja sendiri dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tugasnya nanti kita kirim kemana?
Enggak, Atau langsung kalau dibahas di ini forum? enggak yang ini tidak dikirim dulu, nanti silakan disimpan masing-masing, nanti saya akan tanya dulu. Nanti kita Di forum fokus ya, ke Bu? yang iya. Oke. Ibu boleh tanya, Bu? Monggo. Selamat siang, Bu Susanti Ningrum. Maaf, Bu. Nggih, Bu Ini Rosa. maksudnya ya, saya Ibu Rosa. Maksudnya saya Nggih, Bu kurang Rosa. paham ya, Bu. Mau tanya, maksudnya kita cari artikel yang disesuaikan dengan misalkan satu masalahnya, gejala yang diamati atau penyebab masalahnya, Bu. Permasalahannya. Permasalahannya. Oh Ya. ya. Jadi tapi di sini kan ada Bu, ada numerasi, ada pedagogik atau literasi. Jadi maksudnya gimana ya, Bu? Ya, permasalahan yang seperti apa, Ibu? Nah, Ibu berarti mencari tentang numerasi dulu misalkan. Itu kan berarti kan Oh, banyak hal ya. Oke. iya, iya. Cari yang tentang numerasi. Kalau pedagogik itu masih luas banget itu, Bu. Pedagogiknya itu apa? Permasalahan di pedagogiknya, Bu. Oh, iya, iya. Jadi Kalau numerasi dulu ya, Bu? Ya, kalau Iya, pedagogik itu kan masih terlalu luas. Ibu harus iya, mengerucutkan dulu itu permasalahannya. iya, iya. Baik, Ya. Ibu. Terima kasih. Ibu mau tanya. Saya Bu Ros Mana dari Depok. Kalau ngambil peran orang tua dalam meningkatkan literasi membaca peserta didik gimana, Bu? Bisa nggak? Oh, Ibu Peran permasalahannya tentang orang apa? tua Literasi. dalam meningkatkan literasi membaca peserta didik. Permasalahannya tentang literasi. Permasalahannya tentang apa? Variabelnya Iya. dulu tentang apa, Bu? Literasi. Kalau tentang literasi, Tentang Bu. literasi. Iya, boleh. Kadang-kadang kan anak justru membacanya itu yang agak susah, Bu, untuk membaca karena kan sekarang udah Android, anak lebih cenderung ke game dan segala macam gitu. Jadi untuk literasi agak susah gitu. Oh ya. Nah, itu boleh, Bu. Artikel tadi boleh, itu sudah sesuai juga tentang literasi, nih. Tapi juga nanti tolong ditambahkan lagi artikel yang lain yang bisa menguatkan atau melihat dari sudut pandang yang lain, Bu. Jadi mungkin kan kalau cuma tadi fokusnya ke peran orang tua, ya nanti ada juga mungkin yang lain juga yang bisa untuk meningkatkan literasi apa namanya pembelajar literasi siswa. Baik, Bu. Ya.
Gimana Bapak Ibu sudah ketemu nggih? Ya, coba Bu Umama yang sudah raise hand. Saya baru ketemu satu. Oke, Ibu. Ibu, Ya. bertanya, ini dicari itu untuk apa? Kan tadi jenis permasalahannya, terus masalah identifikasinya, terus analisisnya, nah terus dieksplor masalahnya kan Ibu ya? Kita tadi baru berlatih mencari literatur Ibu, literatur dulu, baca literatur. Literatur. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus membaca literatur itu untuk memperkaya eksplorasi permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi sebelumnya, sehingga nanti kita bisa melihat apa namanya penyebab permasalahannya itu sudah betul atau belum. Nah, ini nanti untuk dasar menginternalisasi atau apa istilahnya, mengkristalisasi akar permasalahannya apa gitu loh. Sudah betul, sudah sesuai dengan teori kah atau belum? Teorinya kadang-kadang ini persepsi kita begini, tapi teorinya begitu lah. Berarti kan belum betul secara teori. Nah, sehingga nanti harapannya baik secara persepsi kita, kemudian juga teori itu selaras. Kemudian nanti juga Bapak Ibu harus juga mencari masukan dari rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama. Tapi hari ini kita fokus ke literatur dulu. Besok baru kita fokus ke apa namanya hasil dari rekan sejawat. Ya, hari ini fokus di dulu di apa namanya literaturnya dulu. Nah, harapan saya minimal untuk satu permasalahan ada 3 literatur. Ada 3 literatur sehingga nanti ada 3 artikel lah gitu ya. Ada 3 artikel sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih kaya dalam mengeksplorasi penyebab permasalahannya. Ya. Ya, siap-siap, coba saja lagi. Bu Mama tadi baru dapat 1 literaturnya. Iya, Bu. Yang mana? Ini yang rendah? Dengan motivasi rendah di pesantren. Ini berarti ya, kemotivasinya ya. Judulnya apa tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar IPA siswa SMP berbasis pesantren. Oh, tapi kalau berbasis pesantren itu, kalau penjenengan sekolahnya apa namanya? Asrama boten? Asrama boten? SMK umum, tapi dekatnya pesantren, Bu. Jadi yang sekolah di saya juga ada yang dari pesantren, beberapa sih. Oh, tapi kalau cuma beberapa nanti mungkin kurang pas nih kalau untuk apa namanya tadi. Kalau berbasis pesantren biasanya kan sekolahnya ada di lingkungan pesantren, sehingga kan mungkin ada kekhususan tertentu yang itu tidak ditemui di sekolah umum. Jadi kalau bisa carinya yang lingkungannya kurang lebih sama seperti lingkungan sekolah kita. Kalau kita sekolah umum, carinya yang pendidikannya di sekolah umum. Ya, Bu Mama ya. Bu. Iya, baik, Bu. Oke. Ini belum. Kemudian Bu Ade. Iya, Bu. Untuk kejenuhan belajar, tadi nemu artikel analisis faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar dalam pembelajaran IPS, bentuknya PDF. Kemudian analisis faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar dalam pembelajaran IPS.
Nah, kalau ini kayaknya sudah oke nih Bu, sudah oke. Coba eh, gantian Bu Ade yang share screen satu artikel saja Bu, satu artikel share screen ya, saya stop. Coba kita menganalisis bareng-bareng. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menganalisis apa namanya artikelnya masing-masing nanti. Ini di SD ya. Yang di SMK nggak ada Bu Ade. Bu Ade. Iya, tapi oh iya ya IPS SD ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut dulu aja. Ini belum di-download. Belum. Dulu. Download belum ya? Ini masih tampilan di webnya jurnalnya ini, belum tampilan PDF. Gimana Bu? Download dulu aja. Download dulu aja ya, biar nanti kita bisa. Soalnya nanti find apa namanya? Find kata-kata kuncinya lebih enak kalau pakai PDF. Kalau pakai ini nggak bisa. Ya. Stop screen. Ya, stop share dulu. Gimana sih? Stop share di atas yang merah-merah. Di atas yang merah-merah. Oh iya iya ya. 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 Maaf Bu, saya lagi atau yang lain Bu? Bu Ade aja lagi biar nanti yang lainnya mengikuti. Satu contoh aja dulu biar nanti kita biar nanti lain melihat sehingga bisa melakukan sendiri masing-masing nanti. Oke, ini kayaknya bentuk yang udah di-download ya. Ya betul, ini udah PDF. Apa dibacain apa gimana Bu? Ini kata kuncinya faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar. Nah, di sini berarti coba Ibu search find ada nggak find apa namanya menggunakan kata kunci kejenuhan belajar. Kontrol F saja, Bu. Oh, ini belum di-download, Bu. Nah, itu download dulu. Itu diklik download dulu. Yes. Oh, berarti Ibu buka yang di downloadan, Bu. Jangan buka yang di sininya. Ibu buka yang di downloadannya Ibu. Ini kan masih di internet ya. Belum yang di download. Apa sudah di download? Sudah ya? Sudah di download ya? Oh. Tadi apa Bu? Kejenuhan belajar. Ya, tapi kok nggak ada file-nya. Ini kok masih ada tombol downloadnya ya di sini ya?
Nggak usah deh. Ya, nggak apa-apa. Kalian hadir semua ini kan? Bu, gimana Bu? Ini belum dulu tanya kayaknya Bu. Yang ini, yang saya tampilin. Nah, kalau sudah seperti ini, itu sebenarnya caranya apa namanya dengan melakukan membaca di abstraknya dulu Bu. Kalau di sini kelihatan nggak Bu apa namanya penyebab dari kejenuhannya apa? 23% siswa yang mengalami kejenuhan belajar IPS karena cara atau metode yang tidak bervariasi. 19% siswa yang mengalami kejenuhan belajar IPS karena belajar hanya di tempat tertentu. 25% siswa yang mengalami kejenuhan belajar IPS karena suasana belajar tidak berubah-ubah. 19% siswa yang mengalami kejenuhan belajar IPS karena kurang aktivitas rekreasi atau hiburan, dan 14% siswa yang mengalami kejenuhan belajar IPS karena mengalami ketegangan mental kuat dan berlarut-larut dalam pada saat belajar. Dan itu ada berapa tadi? 5 ya kalau nggak salah ya. 5 penyebab kejenuhan belajar ya. Ini berarti kan indikator kejenuhan belajar berarti ada itu. Nah, kira-kira di tempat Ibu itu cocok nggak dengan indikator-indikator di sini? Cocok banget. Cocok banget. Karena apa, Bu? Metodenya rata-rata ceramah kalau itu ya. Kemudian tempatnya memang jarang keluar. Kemudian tadi suasana yang tidak berubah-ubah ya, karena memang seringnya di kelas. Kemudian kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. Maksudnya ini outing kayak gitu ya Bu? Apa gimana? Mungkin bisa jadi bisa dimaknai begitu juga. Artinya mungkin kan sebenarnya rekreasi kan tidak harus keluar ya, mungkin bisa dibuat ada ice breaking atau apa outbound lah keluar atau something. Yang penting ada situasi yang merefresh ya. Refreshnya itu harus saat di tour gitu enggak sih sebenarnya. Tapi ya bisa merefresh mereka. Nah, cuman begini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan ini oke ya, cocok artikel ini cocok lah. Ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan pada saat mengeksplorasi permasalahan penjenengan. Jadi nanti dilihat lagi kira-kira solusinya apa, bisa nanti juga digunakan untuk dasar itu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti dibaca lebih detail lagi sendiri, nggih, dibaca lebih detail lagi sendiri. Kalau sudah sesuai dibaca lebih detail lagi sendiri, sehingga nanti digunakan untuk bisa mengerjakan LK 1.2. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, bisa di take down Bu Ade. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu dalam rangka mengeksplorasi penyebab permasalahan. Salah satunya adalah dengan melakukan kajian teori, dengan mencari artikel-artikel yang sesuai. Contohnya tadi seperti yang sudah dicari oleh Bu Ade, dia mencari tentang artikel kejenuhan belajar ya. Tapi mungkin karena tadi di SD mungkin masih agak kurang pas. Mungkin nanti bisa dicari ya, karena banyak sekali artikel tuh se-dunia ya. Enggak harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh Bapak Ibu ya. Nah, cari yang sesuai di SMK kalau bisa yang betul-betul apa namanya karakteristik pesertanya tuh sama, peserta didiknya sama. Nah, sehingga itu nanti bisa menjadi gambaran Bapak Ibu, oh ternyata di tempat sana juga seperti ini, indikatornya apa, itu nanti sebagai pengkayaan dari penyebab pemerasan kita. Bahwa kejenuhan itu, oh karena anak kecapean, anak jenuh dengan model belajarnya, anak bosan dengan ruang kelasnya misalnya.
dan Ya. sebagainya. Lah disesuaikan dengan yang ada di artikel tersebut, yang itu nanti akan kita perkaya juga dengan wawancara. Nah, hari ini Bapak dan Ibu tadi ya, satu permasalahan, cari 3 artikel. Ya, cari 3 artikel yang bisa mendukung permasalahan Bapak dan Ibu. Nanti disimpan dulu untuk mengerjakan satu LK 1.2. Ya, nanti Ibu bisa ngintip-ngintip dulu ya. Ibu bisa mengerjakan satu LK 1.2 kalau LK 1.1-nya sudah selesai. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Ya. Ada Sudah, yang Ibu. kesulitan LK 1.1? Alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah lancar, baik. Lancar, Bu. Ya, Alhamdulillah. baik. Kita belum mengerjakan LK 1.2, tapi kita masih mempersiapkan bahan untuk mengerjakan LK 1.2. Nah, yang pertama tadi mencari artikel, nggih. Masih mencari artikel. Sekali lagi, satu permasalahan, cari 3 artikel. 3 artikel yang nanti sesuai. Nah, kemudian untuk besok itu Bapak Ibu harus melakukan wawancara dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang mengetahui kondisi peserta didik Bapak dan Ibu. Ya, kalau guru berarti guru yang mengajar di kelas Bapak dan Ibu. Ya. Wakil kepala sekolah monggo mau kurikulum tapi yang mengenal karakteristik siswa di kelas Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya nggak usah. Tapi dari unsur pimpinan satu, mau kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau ketua prodi, ya kepala prodi monggo. Pokoknya yang mengenal karakteristik kelas Bapak Ibu. Dan 2 dari rekan sejawat. Ya, rekan sejawat Bapak Ibu yang mengajar di kelas Bapak Ibu. Jadi nanti besok Bapak Ibu itu sudah memiliki data hasil wawancara dari 3 orang. Ya, dari 3 orang, 1 dari unsur pimpinan, boleh kepala sekolah, boleh wakil kepala sekolah, boleh kaprodi. Ya. Kemudian 2 dari rekan sejawat sesama guru yang mengajar di kelas Bapak dan yang Ibu yang sama dengan Bapak dan Ibu. Nah, inti dari wawancaranya adalah menanyakan tentang tadi konfirmasi terkait identifikasi permasalahan yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Tapi tidak boleh kemudian mengarahkan harus sama dengan Bapak dan Ibu loh ya. Tapi ini harus melihat, mendengarkan dari sudut pandang mereka bertiga. Dan ini nanti untuk mengeksplorasi permasalahan yang sudah kita identifikasi kemarin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Baik ya. Besok dituangkan dalam bentuk video atau bentuk data, Bu? Oh enggak, dicatat aja dulu. Dicatat aja. Oh, dicatat, ya. Catatan aja, nggih. Catatan aja, Bapak. Nah, besok karena Bapak Ibu hari ini kan masih mencari artikel ya. Mencari artikel mungkin 2-3 jam selesai. Kalau misalnya masih ada waktu, nanti boleh mencicil untuk mewawancara dengan sejawatnya. Nggak usah banyak-banyak ya, nanti hasil wawancaranya nggak usah banyak-banyak, tapi kontennya adalah ke arah permasalahan pembelajaran di kelas yang kita jadikan sebagai role model. Kalau Bapak dan Ibu wawancaranya bisa nggak kira-kira besok itu jam 10 seperti ini sudah selesai data wawancaranya? Boleh, Bu. Kayaknya ya? belum ya, Bu. Mudah-mudahan tapi Sepertinya Jumat, Bu. belum. Kayaknya saya Jumat belum, Bu. waktunya Kalau mepet. saya. Belum ya? Soalnya Iya, gini, Bu. soalnya besok itu saya setelah Jumatan sampai atau kalau sampai malam itu ada kegiatan. Cuma saya nanti tak mencari waktu di sela-sela. Jadi mungkin setelah maghrib ya, atau mungkin sore jam 5. Setelah maghrib juga nggak Setelah apa-apa, maghrib Bu. aja ya mungkin ya, setelah maghrib. Iya, Tapi maghribnya harus lebih cepat ya. Maghribnya lebih cepat. Jadi iya, nanti siap. karena saya harus masuk kelas lagi, Bu, sekitar jam 7:30. Jadi saya punya waktu antara jam 6:30 sampai Tapi maghribnya 7:30. beda, Bu.
wilayah timur dengan wilayah Ya barat itu. kan beda waktunya. Nanti Ya tapi duluan kalau timur kan. ya kalau timur kan nggak masalah berarti kan Pak. Berarti kan sudah Ya, yang lewat, sudah masuk wilayah Ishak. Medan ini. Oh gitu ya. Iya. Ibu Bapak di Oke. Medan, Pak Widodo di Medan. Saya di Lampung, Bu. Oh, jam Berarti berapa, Pak? acuannya berarti di wilayah barat aja, Bu. Iya, makanya Pak, maghribnya di Lampung jam berapa? Jam 6:30 lah, kurang dikit. Wah, 6:30 baru sudah maghrib. Oh, belum Jam maghrib. ya 6:30 kurang 5 menit kayaknya udah masuk maghrib. Ya nanti saya percepat lah Berarti kalau perlu. oke. Tapi kan nggak boleh dijamak, Bu ya. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Nggak apa-apa, siap. nanti gini nanti kan tune in dulu. Nanti apa namanya? Pokoknya masuk dulu, presensi dulu, nanti Oke. baru Ditinggal izin sesatu sholat, boleh, boleh nggak apa-apa. Gitu aja ya. Siap. Jadi Oke, nanti oke, biar Bu. nanti biar sama-sama jalan. Berarti kita besok sore nggih jam Oke. Sampai ba'da maghrib ya. ya jam 18.30 nggih. Oke, 18.30 ya. Ibu Ya. maaf, Di Lombok mau mundur nanya 1 jam deh. Iya. Nah, Bu gimana? Susan, Mau jam 6? Udah itu pas, Bu. Jam 6 Bu, berarti karena di yang Lombok jam aja. 7. 6:30 pas itu, Bu. Habis 6:30. makan kan fresh fresh Iya. Pikirannya kan lebih fresh. Oke. 7:30 nggih. mau Kalau nanya malaman nanti nggak. tugasnya Bu terkait Bu Ade tugas. gimana? Nah, ini kan untuk jenis permasalahannya salah satu aja apa semua, Bu? Kan kemarin Oh, kita bikin semuanya. Karena itu nanti untuk mengerjakan LK 1.2. Kalau besok harus sudah semuanya. Kalau tadi kan contohnya 1 ya. Kalau dikerjakan di sisi semua, nanti kita Zoom meeting seharian nggak selesai. Tapi kan tadi contoh 1 tuh untuk kurang lebih kerjanya seperti itu, cara mencarinya seperti itu, cara menganalisisnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mengerjakan semuanya yang sudah Bapak Ibu tulis di LK 1.1. Ya. Nggih. Ya. Berarti nanti untuk menuangkan 1.2, LK 1.2 itu kan di situ nanti kan dari siapa penulisnya itu kan ada toh, Bu. Itu dituangkan juga enggak itu, Bu? Lah kan Bapak Ibu sudah download nanti kan? Download Nah, artikelnya. Iya kan, nanti bisa dari situ ngambilnya. Tapi kan pokoknya Bapak Ibu sudah punya artikel-artikelnya. Kemudian punya data wawancaranya. Gitu. Oh, oke, siap. Insyaallah. Ya. Ibu, tadi Ya. untuk yang wawancara sama pimpinan pertama, terus teman sejawat, terus siapa lagi, Bu? Ada Teman 3 sejawatnya tadi. 2. Teman sejawatnya 2. Teman sejawatnya 2 ya. Oke. Ya. Ibu, maaf, itu untuk semua jenis permasalahan jadinya? Permasalahannya Bapak Ibu gini. Permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu yang jadikan role model yang akan bukan yang ada di LK 1.1. Ini kan nanti akan melihat apakah permasalahan yang dilihat oleh rekan sejawat sama pimpinan tuh sama atau enggak dengan Bapak dan Ibu untuk memvalidasi gitu loh, Bu. Jadi jangan dibatasi oleh identifikasi masalah yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di 2 hari kemarin. Begitu. Bu, mau nanya, Bu, untuk permasalahan itu nanti kalau kita wawancara itu juga ada nggak wawancara untuk solusinya ke teman sejawat ataupun pimpinan dan pimpinan, Bu? Kalau misalnya Bapak Ibu mau sampai ke situ boleh, tapi itu nanti di-keep aja datanya. Boleh sampai wawancara sampai situ, sampai kira-kira solusinya apa ya, monggo silakan. Tapi itu dicatat dulu aja. Jadi untuk data biar nanti kalau misalnya dibutuhkan pada saat kita mau menyusun strategi pemecahan masalahannya, itu sudah ada rekomendasi-rekomendasi dari teman sejawat juga. Ya, karena nanti juga rekomendasi juga ada dari teman sejawat, juga dari artikel-artikel yang terkait. Iya. Ibu mau nanya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya katanya apa? Mau tanya gini. Bu Rahma, monggo. Bu, berarti yang kita cantumkan nanti dalam bentuk abstrak atau kajian literatur, Bu? Kan ini nanti kajian literatur ya, tapi berdasarkan artikel-artikel yang Bapak Ibu sudah eksplor. Tapi nanti nggak usah dibuat seperti kajian literatur kalau dalam penelitian kemudian mendalam itu nggak sampai seperti itu, Bu. Tapi kajian literaturnya berdasarkan artikel-artikel aja.
Cuma Nah, artikel itu aja Bu, yang di ya artikel-artikel aja. Ya. Ibu, Bu mohon Eni, maaf, izin bertanya. Bu Eli, monggo. Ibu, maaf, kalau misalnya artikel yang kita baca itu dan yang kita kerja itu sesuai dengan tugas kita yang pertama kan, Bu? Di LK1. Iya, betul. Nah, gitu. Terus kalau hasilnya wawancara itu langsung apa hanya ditulis aja? Hasil wawancara Ditulis, Bu, ditulis dong. tidak langsung direkam gitu nggak, Bu ya? Oh, jangan ditulis ya. Nanti Ibu nanti unggahnya kan harus dalam tulisan. Oh iya dah, makasih banyak ya, Bu. Iya. Ya, assalamualaikum. Salam. Bu nanya, Bu. Wow. Ini Bu, permasalahannya itu minimalnya berapa bisanya, Bu? Soalnya saya kemarin buat 8. Kan banyak banget itu mencari literaturnya, Bu. Oh, ya enggak apa-apa toh, Bu. Wah, jadi Enggak apa-apa, 8. Bu. Ya, 8 semuanya bukan dicari. minimal 3 ya Bu, literaturnya. Iya. Itu cuman cukup ini aja Bu ya, umpamanya literaturnya Siva umpamanya yang apa namanya? Jurnal Siva gitu ya Bu ya. Oh, artikelnya Bu, jangan jurnalnya ya, artikelnya. Seperti tadi yang dicontohkan Bu Adi tadi kan, di-download artikelnya, dibaca artikelnya. Kalau jurnalnya kan banyak, jurnalnya kan banyak memuat artikel. Tapi kalau yang kita ambil tuh artikelnya, tulisannya, yang tulisannya si A, si B, si C gitu. Contohnya tadi yang kita bahas yang ditampilkan Bu Ade tadi, Bu Nurjan. Iya. Ya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak dan Ibu, Bu Khairani, ada yang ingin disampaikan? Izin bertanya sekali lagi, Bu. Mohon maaf. Oh, enggak, Bu Yus. Kalau yang untuk artikel saya udah paham, Bu. Tapi yang untuk Ya. teman sejawat 2, terus wakil kepala sekolah 1, kaprodi. Pimpinan. Oh, enggak wakil kepala sekolah 1, kaprodi 1 enggak, tapi pimpinannya itu boleh kaprodi, boleh wakil kepala sekolah, boleh Salah kepala satu, sekolah. Bu, pimpinannya Salah itu. satu saja yang dia tahu karakteristik siswa di kelas Ibu. Oh, gitu. Pilih Jadi, salah satu aja. teman sejawat tapi tetap 2 ya, Bu ya. Ya, teman sejawatnya 2. Kalau teman sejawat kan banyak toh yang ngajar di tempat yang di kelas yang sama. Gitu. Lebih enak teman seperjuangan, Bu. Lebih gampang. Kenapa aja. Pak Widodo? Lebih enak teman seperjuangan. Jadi tahu dia. Jangan Makasih sejawat, banyak ya, nanti Bu. sejawat dia nggak sinkron dia kan. Seperjuangan. Ibu, maaf, ya, Bu. maaf Bu mau bertanya Ya. mengenai wawancara untuk pimpinan kepala sekolah. Kan bukannya kata Ibu harus mengetahui karakteristik siswa yang mengajar, sementara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang di sekolah saya itu tidak mengajar di kelas yang saya ampu, Bu. Itu bagaimana? Kalau kaprodi Bu nggak harus yang mengajar tapi tahu karakteristik siswa di kelas. Jadi mungkin walaupun nggak ngajar tapi mungkin pernah masuk monitoring atau pernah inspeksi ke kelas misal gitu. Kalau wakil kepala sekolah sama kepala sekolah mungkin tidak akan mengenal karakteristik peserta didiknya Ibu, boleh kaprodi aja. Kalau kaprodi kan masuk kaprodi sama sama siswanya nggak kenal ya. Iya. Mungkin lebih ke prodi aja. Ya, terima kasih Bu. Yeah. Kalau kaprodinya kebetulan itu saya, Bu. Jadi paling saya jadi paling Kaleb lah, boleh lah Kaleb. Oh, Kaleb. Oh iya. Ya. Siap. Makasih, Bu. Soalnya kalau kepala sekolah kadang-kadang kalau kepala sekolahnya beda prodi memang agak sulit ya kepala sekolah. Sekolah yang beda wakil kepala sekolah yang beda. Boleh boleh Bu, kesiswaan juga boleh. Boleh monggo. Pokoknya gini, pokoknya pimpinan yang punya jabatan yang dia mengetahui karakteristik kelas kita. Oh iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, saya mau absen dulu ya, mau presensi dulu Bapak dan Ibu ya. Saya presensi satu persatu. Bu Ade ada? Ada Bu. Bu Anil? Ada Bu.
Arnanda Febriansah Barus. Arnanda Febriansah Barus. Ada nggak? Oh, hadir, baik. Baik, Bu Baik Asri Suwartini ada ya. Dewi Ratna Natalia Simbolon. Ada, Bu Baik ada. Ada, baik. Dewi Ratna Natalia Simbolon ada? Oh, hadir, baik. Dewi Sri Susilowati. Ada, Bu. Diki Kurniawan. Hadir, Bu. Terima kasih. Elius Nayeti. Hadir, Bu. Siap. Oke. Emi Yulmiarti. Emi Yulmiarti. Ada nggak ini Bu Elmi Yurmiati? Kalau tidak bisa bersuara boleh di chat ya Bu ya. Bu Elmi ada nggak? Bu Elmi nggak ada ya? Baik, Bu Elmi tidak ada ya. Eni Safitri. Ada, Bu. Eni Safitri ada. Esther Anggrayani Rajakuku. Hadir, Bu. Baik. Indri Yunida. Hadir, Bu. Hairani. Hairani. Bu Hairani ada. Mohon jangan ditinggal-tinggal ya kalau sedang Zoom gini ya Bapak Ibu. Nggak ada ini ya berarti ya. Kalau cuman nyantol doang. Tempat kami sinyal kadang-kadang hilang Bu. Tapi insya Allah tetap hadir. Ya. Itu di chatnya Bu sama Ibu Fereni Bu. Udah ada chat. Oh ada ya, baik. Luciana Sinabela ada tadi ya. Hadir, Bu. Ya. Bu Madiana. Ada, Bu. Bu Maria Agustina ada Hadir, tadi Bu. ya. Bu Masitoh Ulfanat. Hadir, Bu. Bu Narsiti. Hadir. Ninyoman Sunarti. Ninyoman Sunarti tadi dipanggil juga nggak ada ya di awal ya. Ini nggak ada juga nih. Ninyoman. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya. Oke. Niarwini Arti. Niarwini Arti. Hadir. Hadir. Nurjana. Hadir. Ahmawati Panjaitan. Hadir, Bu. Rosa Rosida. Ada, Ibu. Rosmana. Ada, Bu. Suryani Situmorang. Suryani Situmorang. Ibu Suryani Situmorang. Tidak ada. Susi Susilowati. Toria Kusuma Atmaja. Ada ya tadi ya. Hadir, Bu. Ya. Trilola Arnika. Hadir, Bu. Oh ya. Umamatul Hadir, Bu. Khairiyah. Ya. Pak Widodo. Baik. Hadir. Ya, terima Hadir, kasih Bu. Pak. Ya, siap. Hadir. Berarti saya ulangi lagi tadi yang tidak merespon itu ada Ibu Leemi Yulmiarti, Ninyoman Sunarti, Suryani Situmorang, dan Trilola ya. Trilola. Hadir, Bu. Saya hadir, Bu. Trilola hadir. Hadir, Bu. Oh, hadir. Baik. Itu ada, Bu. Suryani hadir, Bu. Peserta Ninyoman ada itu. Mana? Di peserta.
Iya, tapi kan dari tadi dipanggil nggak ada. Ini keaktifan Oh, soalnya, keaktifan siap, ya, siap. nilai keaktifan. Jadi nggak cuman nongol namanya saja, tapi memang harus sebenarnya harus on cam dan harus pada saat dipanggil ya, harus dipanggil itu setiap saat ada gitu loh. Baik Bapak dan Semangat. Baik. Semangat semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pertemuan kita sudah 2 jam ini malah ya. 2 jam lebih dari 150 menit. Tidak apa-apa. Dan alhamdulillah sudah bisa mencari literatur. Monggo silakan bisa dilanjutkan lagi dengan bekerja mandiri untuk mencari literatur selengkapnya sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu kerjakan, serta melakukan wawancara dengan 3 orang, yaitu dari unsur pimpinan 1 dan dari rekan sejawat 2. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat bekerja untuk mengeksplorasi penyebab permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi di 2 hari kemarin. Semoga sehat selalu dan ikhlaskan untuk menjadi lebih baik lagi sehingga nanti apa yang kita kerjakan bisa lebih maksimal dan bisa bermanfaat. Iya. Mohon maaf Bu, berarti dilanjut nanti apa besok? Besok Bu, besok ya ini mandiri, tugas mandiri. Nanti kalau kita vikon terus Ibu nggak kerja nanti ya. Inci Bu, Terima kasih Bu. Baik, ya terima kasih Bapak dan Ibu. Besok Bu. Atur subuh. Sampai jumpa besok lagi ya Bapak dan Ibu. 6:30 malam insya Allah. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, izin saya end meeting. Oke.